ada 3 referensi utama, tapi yang saya paling banyak merujuk itu pada keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Tata Laksana HIV tahun 2019. Jadi silakan dibuka ya. Ketiga referensi ini semuanya bisa diakses. Ini adalah outline yang akan kita bicarakan selama minggu ini dan minggu depan. Oke, kita masuk ke etiologi, ke definisi terlebih dahulu ya. Apa itu HIV? Jadi mungkin kalian dulu pernah dapat kuliah ya tentang HIV, ini merefresh kembali bahwa HIV virus yang paling banyak itu virus HIV-1 dan HIV-2 ya. Virus HIV ini berdiamnya di darah. Makanya disebut dengan bloodborne ya. Tipenya adalah retrovirus, artinya virus ini adalah mempunyai materi genetik berupa RNA, kemudian masuk di dalam genus lentivirus. Nah, untuk virus HIV ini ketika dia menyerang inang, menyerang host ya, dalam hal ini manusia, maka yang diserang itu adalah sel leukosit ya, sel-sel yang terlibat dalam sistem imunitas kekebalan tubuh ya, khususnya sel-sel yang terdapat reseptor CD4 di permukaan sel leukosit. Yang paling banyak terdampak itu adalah sel limfosit T helper ya. Ketika virus ini menyerang leukosit, makanya leukosit kemudian menjadi berkurang ya. Ketika jumlah leukosit berkurang, berakibat seseorang tersebut sangat mudah sekali mengalami infeksi. Baik infeksi yang bersifat oportunistik, juga sangat rentan sekali mengalami proses neoplastik ya, terjadinya cancer ya, kanker. Nah, HIV yang paling banyak itu adalah HIV 1 dan 2 ya. Jadi HIV 1 dan 2 ini memang kalau dilihat dari strukturnya mirip ya. Tapi antara HIV 1 dan HIV 2 ini mempunyai karakteristik gen yang berbeda. Dan kemudian mempunyai proses replikasi yang juga sedikit berbeda. Antara HIV 1 dan HIV 2, maka resiko transmisinya itu lebih rendah pada HIV 2 ya. Kemudian untuk HIV 2 kecenderungannya untuk pasiennya untuk mengalami AIDS itu juga lebih lambat dibandingkan HIV 1. Karena pada HIV 2 kemampuan virusnya itu untuk bereplikasi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan HIV 1 ya. Jadi semakin banyak viral load artinya jumlah virus yang ada di dalam tubuh, maka kemungkinan untuk terjadi perburukan menjadi menjadi AIDS itu akan semakin besar. Oke, ini adalah rute-rute transmisi ya, penyebaran atau penularan AIDS ya melalui hubungan seksual, kemudian ditularkan juga ke bayi pada wanita hamil yang terinfeksi HIV ataupun juga pada bayi yang menyusui pada ibu yang terinfeksi HIV. Kemudian juga sering sekali transmisinya itu melalui penggunaan jarum suntik yang bergantian ya, biasanya digunakan para pengguna narkoba. Kemudian juga walaupun tidak sering terjadi karena paparan yang terkait dengan pekerjaan. Misalkan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat ya yang merawat pasien HIV, misalkan setelah mereka memberikan obat melalui injeksi bisa saja karena terjadi kecelakaan kerja ya. Kemudian jarum suntik tersebut yang setelah digunakan pasien bisa tertusuk ke perawat maupun ke dokter. Kemudian rute transmisi yang lain itu melalui transfusi darah atau transplantasi organ. Nah, perlu diperhatikan bahwa HIV itu tidak disebarkan, tidak menular melalui udara, ya, tidak menular melalui air, ya. Jadi misalkan ada di kolam renang ada pasien HIV dan tidak HIV, maka tidak akan terjadi penularan melalui air. Kemudian tidak menular melalui air liur yang dikeluarkan, ya, melalui keringat, air mata, ya. Juga tidak menular melalui hewan maupun berbagi toilet, berbagi makanan, berbagi minuman ya. Jadi tidak seperti itu penularannya. Sekarang kita lihat angka kejadiannya. Jadi berdasarkan data dari UNAIDS ya, ini adalah badan PBB yang mengurusi masalah AIDS, bahwa di seluruh dunia ada sekitar 37,9 juta orang yang terinfeksi HIV. Ini data tahun 2018 ya. Kemudian setiap tahunnya akan ada 1,7 juta kasus baru dan kemudian dilaporkan ada 770.000 kematian yang disebabkan oleh HIV AIDS ya. Kalau kita lihat persebaran
Yang paling banyak itu di Afrika ya, di daerah sub-Sahara sana. Kemudian di Asia, Asia Timur, Asia Tengah, Eropa Tengah, dan di negara-negara berkembang lainnya. Nah, khusus untuk negara-negara berkembang, tantangannya tidak hanya HIV, tapi juga HIV yang berkoinfeksi dengan TBC. Ya, itu yang sangat lazim dijumpai pada pasien HIV yang ada di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Sekarang kita lihat genom dari HIV ya. Jadi HIV itu adalah virus yang materi genetiknya itu adalah RNA. Jadi RNA itu adalah untai tunggal ya, single stranded. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, untuk setiap satu virus HIV, materi genetiknya tersusun atas 2 untai tunggal RNA ya. Ini terdapat di dalam kapsul ya. Kapsul ini tersusun dari protein. Jadi dalam kapsulnya itu terdapat 2 untai tunggal ya RNA, kemudian di dalam kapsul tersebut juga terdapat enzim-enzim yang dibutuhkan oleh virus untuk bereplikasi. Terdapat enzim reverse transkriptase, terdapat enzim integrase, dan terdapat enzim protease. Kemudian protein kapsul ini akan diselubungi oleh protein matriks ya. Protein matriks ini ada namanya P17. Kemudian matriks protein ini akan ditutupi lagi atau dilindungi oleh membran lipid double layer. Nah, pada permukaan membran lipid double layer ini banyak ditemukan protein-protein yang ada yang ada di permukaan membran yang disebut dengan envelope protein. Nah, envelope protein ini sangat berperan ya ketika perlekatan virus HIV di sel inang ya. Di sini ada 2 protein envelope utama, yaitu GP itu adalah glikoprotein ya, glikoprotein 120 sama glikoprotein 41 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini komposisi dari virus ini banyak sekali tersusun dari protein. Oke, sekarang kita masuk ke patogenesisnya ya. Jadi ketika seseorang terinfeksi HIV, ketika HIV masuk ya di dalam tubuh, maka yang diserang itu adalah sel leukosit. Jadi sel-sel leukosit ini terutama sel-sel yang di sel leukosit yang di permukaannya terdapat reseptor yang disebut dengan reseptor CD4. Jadi ketika HIV menyerang leukosit, dia melekat pertama kali pada reseptor CD4 ya. Jadi reseptor CD4 ini terdapat pada limfosit, kemudian pada makrofag, kemudian pada sel-sel leukosit lainnya. Selain melekat pada reseptor CD4, perlekatan ini juga dibantu dengan koreseptor ya. Koreseptornya tergantung dari sel leukositnya. Misalkan jika sel leukosit yang diserang itu adalah makrofag, maka koreseptornya adalah CCR5 ya. Jika yang diserang itu adalah limfosit, maka reseptornya adalah CXCR4 ya. Jadi tergantung dari leukositnya sendiri. Jadi dia melekat pada reseptor CD4 dengan dibantu dengan koreseptor. Kemudian perlekatan ini juga akan diperantarai oleh glikoprotein ya yang ada di permukaan virus, yaitu glikoprotein 120. Karena perlekatan glikoprotein ini menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sampul dari virus tersebut ya. Jadi perlekatan glikoprotein 120 ini akan memicu perlekatan glikoprotein yang satunya lagi, yaitu glikoprotein 41 ya. Ketika glikoprotein 41 sudah melekat, maka bisa terjadi masuknya matriks dan kapsul virus ke dalam sitoplasma sel leukosit manusia. Nah, kemudian RNA virus tersebut ya untuk bisa bereplikasi, maka dia harus berubah menjadi double stranded ya. Karena DNA manusia itu adalah DNA untai ganda atau double stranded, sedangkan virus materi genetiknya adalah untai tunggal atau single stranded karena berupa RNA. Nah, agar dia bisa bereplikasi di dalam leukosit ya, di dalam leukosit manusia, maka RNA ini harus dirubah dulu menjadi double stranded ya. Disitulah perannya enzim reverse transkriptase yang dibawa oleh virus tersebut. Dengan adanya enzim reverse transkriptase, RNA yang single stranded kemudian akan berubah menjadi DNA yang double stranded.
Nah, DNA double-stranded virus ini kemudian masuk ke dalam inti dari leukosit ya. Di dalam inti leukosit itu terdapat DNA manusia. Nah, kemudian di sana bergabung DNA virus bergabung dengan DNA manusia, kemudian terjadilah replikasi. Jadi virus HIV ini sangat pintar ya. Jadi dia bereplikasi dengan menggunakan proses replikasi pada inangnya pada manusia. Ketika DNA virus itu sudah bergabung dengan DNA manusia, maka bisa dikatakan bahwa infeksi HIV itu adalah permanen ya seumur hidup pasiennya. Jadi tidak akan pernah bisa keluar itu virus HIV ya. Nah, setelah itu masuk ke dalam periode laten ya. Bisa saja masuk ke periode laten di mana proses replikasinya berjalan lambat. Tapi ada juga yang masuk ke periode yang produktif di mana produksi atau replikasi virus itu berjalan dengan cepat. Jadi tergantung dari kemampuan atau imunitas tiap-tiap orang. Kalau imunitasnya kuat, maka proses replikasi virusnya akan lebih lambat dibandingkan pada manusia yang sistem imunitasnya rendah, ya. Nah, dari hasil setelah bergabung DNA virus dan DNA manusia, terjadilah proses replikasi ya. Kalian mungkin sudah pernah dulu belajar di biologi molekuler akan terjadi transkripsi dan translasi ya. Kemudian transkripsi menghasilkan banyak protein yang kemudian ditranslasikan menjadi protein-protein yang nantinya dibutuhkan oleh virus RNA ini untuk membentuk banyak virus yang baru. Oke, sekarang saya tunjukkan satu video ya. Satu video yang menggambarkan bagaimana virus RNA itu virus HIV itu bisa mengalami replikasi. HIV can penetrate through blood vessels to reach its target population. It shows two different entities, both HIV and its main target cell, which is the CD4 lymphocyte. The virus has an outer layer, and the outer layer, as you see, contains a number of spikes. These spikes include the major glycoproteins of the virus that are responsible for direct interaction with the cell surface. You can also see the matrix core, which exists in the symmetrical shape of an icosahedron. You can see that structure of HIV is very, very complex. There is a lipid membrane, and from that lipid membrane, you can see that the spikes protrude outward. These include the surface glycoprotein, which is GP120, as well as a transmembrane glycoprotein that is termed GP41. The matrix core, the capsid protein, and the nucleocapsid protein all underlie the outer layer of the virus. And finally, in the inner core, you see that there are two strands of viral RNA, which are associated with three of the enzymes that are essential for virus replication. These are the integrase, the protease, and the reverse transcriptase. This attachment stage clearly indicates how the GP120 is about to bind to its CD4 receptor. In fact, we know that there are other receptors as well that can be involved with HIV entry into target cells. We term these other receptors the co-receptors, and there are actually two of those. One of these is termed CCR5, and the other is termed CXCR4. And these are responsible actually for the entry of viruses into lymphocytes and macrophages, respectively. This is the process of co-receptor binding following the interaction of GP120 to the CD4 receptor, which is the major receptor for viral entry and penetration. And this binding event that involves GP120 to CD4 actually changes the shape of the GP120. And now this results in the exposure of a portion of the transmembrane glycoprotein GP41. And so GP41 is important in bringing the HIV virus much closer to the target cell, resulting ultimately in the fusion of the viral envelope together with the fusion of the cell membrane. And this then is essential
in viral entry. The transformational change can take place within GP41 as a precursor event in this fusion process. It is essential to point out, therefore, that each of GP120, the CD4 receptor, the CCR5 or CXCR4 receptor, and GP41 are all essential elements in the process of viral entry into target cells. This is the actual fusion process whereby the outer surface of HIV, notably its envelope, can fuse with the CD4 cell membrane. And you can see that one of the consequences of this is the entry of the matrix core of the virus into the host cell cytoplasm. The matrix core can actually become uncoated, and this will result in the disintegration of this core and the release of the capsid inside the cytoplasm, together with the genome of the virus, that means the viral RNA, as well as associated enzymes, which can now go to work to initiate the process of viral replication within the host cell. This viral RNA is now exposed in the host cell together with the enzymes, and the two coded viral RNA strands that represent the genetic makeup of the virus can now couple together with the reverse transcriptase enzyme. And in addition to this, the integrase enzyme and the protease enzyme of the virus are also released into the cytoplasm. At the same time, the viral nucleocapsid protein will begin to disintegrate at this stage, and this results in the exposure of naked strands of viral RNA. These naked strands of RNA will now undergo conversion into viral DNA, and this is a process that is mediated by the viral reverse transcriptase enzyme. This is an extremely important step in the viral life cycle because this is the point at which the drugs that block reverse transcription can begin to take effect. It is the formation of a first strand of HIV DNA. And this results then from the reverse transcriptase enzyme being able to move along the viral RNA and read its sequence. And in the process, what we have is the assembly of a copy of viral DNA. As this takes place, the viral RNA actually becomes disintegrated by a different portion of the reverse transcriptase molecule than that which is involved in the copying of the genetic information for viral RNA into DNA. It shows the formation of the second strand of viral DNA. And this means that as the first DNA strand is completed, it now actually serves as a template or basis on which to copy a second strand of viral DNA. And this second strand of viral DNA that is made is actually complementary to the first strand that was made. This is likewise an essential step in viral replication, and this step as well can actually be inhibited by the reverse transcriptase inhibitors. The entry of the viral DNA into the nucleus is a very important process in the viral life cycle, and you can see the double-stranded HIV DNA migrating into the nucleus of the host cell. This is followed by the process which is termed integration. This process is mediated by yet another viral enzyme termed integrase. And what this enzyme does is actually to slice through the DNA of the host cell, permitting the viral DNA to be inserted at a variety of sites in the viral DNA of the host cell. And unfortunately, once this happens, it is fair to say that the cell has been infected for life. This is the transcription of HIV genomic RNA. What happens now is that the DNA, which has been integrated, is now called a provirus and can now be used to generate genomic RNA, which can serve as messenger RNA for the synthesis of viral proteins. In fact, the provirus of the DNA, as represented by viral DNA, may remain dormant over very long periods until the cell becomes activated. This, alas, is one of the most difficult issues that we have to contend with in terms of trying to deal with the HIV infection. Because once a cell has been infected by HIV, it is infected for life. This is the transcription of the viral messenger RNA, which is made from the proviral DNA. And as we said before, the viral messenger RNA is essential for viral protein synthesis.
And you can see the construction of a number of different messenger RNA molecules of several different types. It now shows the migration of the viral RNA and of messenger RNA out from the nucleus back into the cytoplasm. And it is in the cytoplasm that we actually have the formation of viral proteins. This is how viral proteins actually get made, in view of the fact that ribosomes can move along viral messenger RNA molecules, and the formation of viral proteins will then ensue as a consequence of the juxtaposition of these viral messenger RNA molecules together with the ribosomes. And now, a very important event in the viral life cycle, notably, the viral proteins as they are made are actually first produced as precursor proteins that are not themselves active in any real sense. In other words, these precursor proteins are not actually able to function within the viral life cycle to give rise to finished virus products. What is required, rather, in order to get a virus that will be infectious, in order to reinitiate a new cycle of infection, is that the viral protease enzyme actually cuts these long precursor proteins or polypeptide chains into smaller individual subunits. And this process, in fact, continues even after new virus particles have formed and have budded off from the host cell. The process of viral assembly shows how the viral matrix will form to envelope the various protein segments and two strands of viral RNA. This is the stage at which the viral envelope glycoprotein complex that consists of GP120 and GP41 actually gets inserted into the host cell membrane. This stage reveals the very important process of budding, whereby an immature virus particle will bud out from the host cell membrane. The process of viral protein cleavage by the protease enzyme is a part of viral maturation and will continue even after the budding has actually taken place. The last step in the virus life cycle is the maturation of new virus. The newly mature virus particle is now infectious and contains the various components associated with ability of the virus to initiate a new infection event. The new infection event will, by definition, involve the ability of this newly made virus particle to attach to a new, previously non-infected cell. And of course, this will require that each of the capsid core, the two nucleocapsid proteins, the two strands of viral RNA, two molecules of reverse transcriptase, two integrase molecules, and two protease molecules all be part of this newly assembled virus particle in order that a new cycle of virus replication can be reinitiated. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sudah dilihat videonya. Nanti untuk videonya akan saya kirimkan bersama dengan materi HIV-nya. Oke, sekarang kita coba memahami kembali ya patogenesis dari HIV ini. Jadi yang pertama, sebagai ibu, kita tahu anak-anak perlu mengawali harinya dengan sarapan yang baik. Saya pilih roti dengan Nutella, dibuat dari kacang hazel dan kakao. Saya senang anak-anak gembira mengawali. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita bahas kembali tentang patogenesis ya. Jadi tahapan pertama itu adalah perlekatan dulu. Perlekatan virus HIV akan melekat pada sel leukosit ya. Agar bisa melekat membutuhkan proses ya. Salah satunya adalah diperantarai dengan melekat pada reseptor CD4. Kemudian dibantu juga dengan koreseptor ya, bisa CCR5 atau CXC4 ya. Kemudian setelah terjadi perlekatan, kemudian adalah fusion ya, bergabung ya, masuknya matriks dan kapsul dari virus HIV ya, masuk ke dalam sitoplasma dari leukosit. Kemudian setelah masuk, maka RNA dari virus tersebut
akan harus dirubah dulu menjadi DNA double stranded ya. Dirubah oleh enzim reverse transkriptase. Setelah dirubah menjadi DNA double stranded, maka DNA double stranded virus tersebut bisa masuk ke dalam inti. Kemudian mengalami integrasi dengan DNA manusia ya. Kemudian terjadilah proses replikasi yang dimulai dari transkripsi ya. Kemudian dari transkripsi adalah translasi. Jadi protein-protein yang dihasilkan tersebut akan ditranslasikan menjadi protein-protein yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu virus yang lengkap. Setelah translasi dilakukanlah perakitan ya, perakitan membentuk virus HIV yang baru. Setelah perakitan terjadi proses budding ya, terbentuknya tunas ya. Setelah budding kemudian dilepaskan ya virus HIV yang baru ini dilepaskan, kemudian terjadilah maturasi, pematangan ya, membentuk kapsid lengkap dengan enzim-enzim yang digunakan untuk replikasi. Oke, sekarang kita lihat tiga tahapan dari infeksi HIV. Stadium pertama adalah stadium akut ya, akut seroconversions. Stadium kedua adalah stadium asimptomatik atau laten, dan stadium terakhir adalah stadium AIDS. Nah, pada stadium akut ini, dari sejak pasien terinfeksi HIV sampai munculnya gejala itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ya. Ada yang munculnya gejala tersebut, gejala akutnya itu muncul dalam hitungan minggu, ada juga yang hitungan bulan ya. Gejala-gejalanya itu tidak spesifik ya, gejalanya seperti orang terkena flu. Kemudian masuk ke periode asimptomatik atau periode laten. Di sini pasien hampir tidak mempunyai gejala ya. Dan untuk periode asimptomatik atau laten ini bisa berlangsung beberapa tahun sampai berpuluh-puluh tahun ya. Tapi walaupun ini periode asimptomatik, hampir tidak ada gejala, tapi terus di dalam tubuh manusia HIV itu akan terus bereplikasi ya. Ketika HIV itu virusnya semakin banyak, maka jumlah CD4, jumlah sel leukosit akan turun. Nah, ketika CD4 di dalam tubuh kurang dari 200 sel per mikroliter darah, dan juga sudah terjadi infeksi oportunistik, maka seseorang tersebut sudah masuk ke stadium AIDS. Oke, kalau kita gambarkan ya, analogikan tahapan perkembangan penyakit HIV. Nah, ini adalah leukosit ya yang ditemukan pada pasien yang normal yang belum terinfeksi HIV ya. Oke, jumlah leukositnya normal. Kemudian ketika terjadi infeksi, tahapan pertama, stadium pertama adalah stadium akut ya. Di sini sudah mulai banyak ya terjadi sudah mulai banyak virus yang menyerang leukosit atau sel CD4. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan asimptomatik atau laten ya, atau tahapan infeksi kronik ya. Kalau kita lihat di sini terus terjadi replikasi walaupun lambat ya. Nah, ketika sudah banyak sekali jumlah virus yang ada di dalam tubuh, maka akan terjadilah stadium akhir yaitu AIDS. Ini adalah gejala-gejala klinis ya yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, jadi gejala-gejala klinis ini pada tahapan stadium pertama, pada tahapan akut itu tidak spesifik ya. Mirip dengan gejala flu. Pasiennya mengeluhkan demam, kemudian lemas, sakit kepala, sakit tenggorokan ya. Kemudian terjadi pembengkakan pada limfa, bisa saja di bagian ketiak atau di bagian selangkangan, itu akan terjadi pembengkakan. Kemudian tahapan kronisnya adalah atau tahapan asimptomatik, gejalanya sangat ringan sekali. Nah, ketika sudah masuk ke tahapan AIDS, maka terjadilah gejala-gejala yang parah, gejala-gejala yang mengancam jiwa dan terus-menerus terjadi ya. Dan kemudian juga terjadi juga infeksi oportunistik. Nah, untuk HIV ini selain menyebabkan infeksi oportunistik, dia juga bisa menyebabkan berbagai komplikasi lainnya seperti terjadinya demensia ya. Jadi pasiennya lebih cepat pikun ya, karena virus HIV-nya sudah menyerang bagian otak. Kemudian terjadi juga komplikasi yang disebut dengan HIV wasting syndrome ya. Jadi sindrom pengeluaran di mana pasiennya mengalami diare kronis. Akibatnya berat badannya berkurang. Oke,
Sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV. Pertama, hubungan seksual ya, yang tanpa proteksi, atau hubungan seksual yang tidak sehat berganti-ganti pasangan. Kemudian risiko juga meningkat pada seseorang yang sebelumnya sudah mengalami penyakit kelamin menular seperti penyakit gonore ya, penyakit klamidia, kemudian pada orang-orang yang berbagi jarum suntik yang sama, kemudian kontak bagian mukosa dengan darah ya, darah pasien ya, atau misalkan terkena jarum suntik yang habis digunakan untuk mengobati pasien HIV. Kemudian faktor risiko juga meningkat ya pada wanita hamil yang terinfeksi HIV. Jadi akan meningkat resikonya untuk ditulari ke bayi yang dikandung maupun setelah melahirkan akan meningkat resikonya jika diberikan air susu ibu. Nah, untuk diagnosis HIV ya, ada dua cara yang banyak digunakan yaitu tes secara serologi untuk identifikasi antigen antibodi dan tes virologi ya untuk mengidentifikasi keberadaan virus maupun menentukan jumlah virus. Kita masuk tes serologi ya. Jadi tes serologi ini prinsipnya sama dengan rapid test yang malaria atau rapid test untuk COVID-19. Jadi prinsipnya sama. Ya. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah dengan rapid test dengan imunokromatografi test ya, seperti tes malaria ya dengan menggunakan kit tertentu, kemudian digunakan darah tepi pasien misalkan dari bagian jari, kemudian diteteskan darahnya, kemudian dilihat hasilnya. Kemudian ada juga yang menggunakan metode enzim immunoassay. Tapi untuk enzim immunoassay ini kelemahannya harus dilakukan di lab ya. Beda dengan rapid test. Kalau rapid test kan bisa dilakukan di mana saja dan kemudian bisa segera diketahui hasilnya. Sedangkan untuk enzim immunoassay harus dilakukan di lab karena butuh preparasi tertentu dan juga butuh mesin ELISA reader ya untuk membaca hasilnya. Nah, untuk tes serologi ini ya, walaupun dia gampang dilakukan ya dan hasilnya cepat, tapi tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis HIV pada bayi yang berusia kurang dari 18 bulan. Kenapa? Karena hasilnya akan tidak valid atau akan bias. Karena kan mendeteksi adanya antibodi. Bisa saja antibodi yang dideteksi pada darah bayi tersebut bisa saja berasal dari ibunya, ya. Jadi untuk bayi di bawah usia 18 bulan tidak valid jika menggunakan tes serologi. Tapi untuk bayi di atas 18 bulan, untuk remaja dan dewasa, ini bisa menggunakan tes serologi. Nah, kapan seseorang itu positif ya, didiagnosis positif? Jika 3 tes serologi secara berturut-turut menunjukkan hasil positif. Jadi sudah pengujian pertama positif, kedua positif, ketiga positif, berturut-turut positif, maka sudah terkonfirmasi pasien tersebut positif HIV. Kemudian tes yang kedua adalah tes virologi ya. Kalau tes virologi ini untuk mendeteksi keberadaan materi genetik HIV, bisa DNA-nya ataupun RNA-nya ya. Jadi tes virologi ini disarankan tadi untuk bayi-bayi anak-anak yang berusia di bawah 18 bulan. Kemudian direkomendasikan juga untuk dilakukan pada pasien yang infeksi HIV primer ya. Jadi infeksi HIV pertama kali juga direkomendasikan. Karena bisa saja pasien itu terinfeksi HIV1, tapi kemudian bisa saja kemudian dia terinfeksi HIV strain yang kedua. Kemudian tes virologi ini juga bisa untuk mengkonfirmasi ya pada pasien-pasien yang hasil tes serologinya negatif. Tapi dari gejala-gejala klinisnya menunjang gejala-gejala AIDS ya. Kemudian bisa juga untuk mengkonfirmasi hasil tes serologi yang tidak konklusif. Misalkan tes pertama positif, tes kedua negatif, tes ketiga positif. Kan menjadi tidak jelas ini positif atau tidak karena kan tidak berturut-turut ya. Jadi untuk mengkonfirmasinya dilakukan tes virologi ya. Jadi tes virologi ini untuk mendeteksi DNA ataupun RNA, jadi menggunakan PCR ya. Jadi sama seperti COVID-19 ya. Setelah rapid test positif, kemudian dikonfirmasi lagi dengan PCR. Oke,
setelah seseorang sudah terkonfirmasi ya positif terinfeksi HIV, maka harus dilakukan segera pengukuran kadar CD4-nya. Jadi harus diukur berapa CD4 pasien, CD4 awalnya. Kemudian harus dilakukan deteksi pemeriksaan komorbiditas apa yang dialami pasien. Apakah dia juga mengalami hipertensi atau DM, ataukah sudah mengalami infeksi oportunistik lainnya. Kenapa penting dilakukan pengukuran CD4 ya? Karena CD4 ini menggambarkan level imunodefisiensi seseorang. Jadi tingkat imunitas seseorang itu bisa dilihat dari nilai CD4. Kemudian dengan diketahuinya nilai CD4 awal, maka tenaga kesehatan, dokter itu bisa memutuskan apakah pasien ini membutuhkan terapi profilaksis pencegahan infeksi oportunistik. Kemudian dengan nilai CD4 juga bisa memutuskan apakah pasien ini harus segera diberikan terapi antiretroviral ataukah masih bisa ditunda. Jadi setelah terdiagnosa positif itu banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan ya. Tadi sudah tes CD4 dilakukan. Kemudian dilakukan screening apakah pasien ini mengalami TBC atau tidak. Ya. Bisa dengan tes molekuler ataukah tes BTA atau dilihat ronsennya. Karena untuk TBC ini sangat sering sekali koinfeksi dengan HIV. Kemudian dilihat juga profil hematologinya ya, darah lengkapnya untuk mendeteksi apakah pasien mengalami anemia ataukah mengalami leukopenia, trombositopenia, terutama jika dokter ingin menggunakan ART yang berupa AZT. AZT ini kepanjangan dari zidopudin. Karena untuk zidopudin ini bisa menyebabkan turunnya CD4. Kemudian dilihat juga fungsi hatinya ya, terutama kalau akan digunakan ART nevirapin karena bersifat hepatotoksik. Dilakukan juga pemeriksaan kreatinin ya untuk melihat fungsi ginjal dan juga untuk melihat apakah pasien membutuhkan penyesuaian dosis atau tidak. Selain koinfeksi dengan TBC ya, pasien HIV juga sering koinfeksi dengan hepatitis B. Karena kan banyak pasien HIV itu mengalami infeksi HIV karena penggunaan jarum suntik ya. Jadi sering juga koinfeksi dengan HIV sehingga harus di-screening apakah pasien ini sudah mengalami HIV atau tidak, mengalami HIV yang koinfeksi dengan hepatitis B. Dilakukan pemeriksaan antigen hepatitis B. Kemudian dilakukan pemeriksaan glukosa darah untuk melihat apakah pasien ini mengalami diabetes atau tidak, ya. Pemeriksaan lipid juga dilakukan pemeriksaan urin ya untuk mendeteksi ada tidaknya nefropati, mendeteksi ada tidaknya protein urea ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga apakah pasien mengalami hepatitis C atau tidak. Karena jika terjadi koinfeksi dengan hepatitis C, maka akan semakin mempercepat perburukan ya dari pasien tersebut. Juga kemudian dilakukan virologi untuk melihat jumlah virus yang ada di dalam tubuh pasien. Juga dilakukan pemeriksaan antigen Cryptococcus. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi setelah seseorang itu terdiagnosa HIV, ya, banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kondisi pasien secara keseluruhan, ya, melihat komorbiditasnya, kemudian untuk melihat apakah pasien ini sudah terjadi infeksi oportunistik atau belum, ya. Jadi salah satu infeksi oportunistiknya itu adalah terjadinya Cryptococcus meningitis, yaitu meningitis yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus, ya. Jadi salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan di awal, ya, adalah pemeriksaan ada tidaknya antigen Cryptococcus pada pasien, ya. Terutama jika ditemukan adanya antigen Cryptococcus yang bisa menyebabkan meningitis ini, terutama jika CD4-nya sangat rendah sekali, kurang dari 100 sel per mikroliter, maka harus diberikan profilaksis, yaitu anti jamur fluconazole selama 12 minggu sejak dimulainya antiretroviral. Oke, sekarang kita lihat prognosis, ya, ramalan ke depannya untuk pasien HIV. Jadi jika pasien HIV itu tidak diobati, tidak diberikan treatment antiretroviral maupun tidak diobati infeksi oportunistiknya, maka angka kematiannya akan sangat tinggi sekali, bisa lebih dari 90%. Jadi jadi untuk pasien HIV ini prognosisnya akan baik kalau dia menerima pengobatan yang tepat, ya. Kemudian jika terjadi infeksi oportunistik juga mendapatkan pengobatan. Nah, untuk rata-rata masa hidup pasien sejak terinfeksi sampai mengalami kematian itu sekitar 8 sampai 10 tahun. Ya, ini cuma rata-rata. Ada yang sebelum 8 tahun sudah meninggal, ada yang lebih dari 10 tahun, 15 tahun, ya, masih tetap hidup, ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi prognosis seseorang, ya, tergantung dari kesehatan mentalnya, ya. Jadi kalau dia HIV tapi juga mengalami depresi, pasti akan mempengaruhi sistem imunnya, ya. Kemudian kalau dia mengalami mengalami gangguan jiwa atau mentalnya tidak sehat, pasti dia tidak akan patuh mengkonsumsi obat antiretroviralnya. Kemudian tergantung juga apakah pasiennya itu menggunakan alkohol yang banyak atau tidak, ya. Tergantung dari nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari, tergantung dari usia pasien, ya. Jadi sangat tergantung sekali, tidak bisa kita samakan antara satu pasien dengan pasien yang lain untuk prognosisnya ke depannya. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke stadium akhir, sudah masuk ke stadium AIDS, maka periodenya bisa bertahan hidup itu kurang dari 2 tahun jika tidak diobati, ya. Jadi tapi kalau jika diobati akan bisa lebih dari 2 tahun, ya. Jadi kuncinya sekali lagi, kunci untuk tata laksana HIV ini adalah pemberian antiretroviral, ya. Kemudian pemberian terapi profilaksis pencegahan infeksi oportunistik, ya, jika belum terjadi. Dan jika sudah terjadi infeksi oportunistik, maka harus mendapatkan treatment yang tepat. Oke, itu saja untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke klasifikasi obat antiretroviral minggu depan, silakan ada pertanyaan? Bu, Ya, Bu mau tanya Bu, iya. kan dijelasin ya Bu tadi ya, yang ada 3 itu, yang infeksi HIV 3 stase, yang akut, yang asimptomatik sama S ya. Kalau dia akut itu kan dia itu ya Bu ya, kayak pilek gitu kan. Ya. Nah, kalau yang asimptomatik dia tidak ada gejala. Maksudnya tidak ada gejala itu bagaimana Bu? Apakah dia sembuh dari pileknya atau bagaimana? Bukan pilek ya, tapi gejala-gejala seperti orang flu, ya. Jadi ini untuk menggambarkan betapa gejala HIV itu tidak spesifik, ya. Jadi dia misalkan demam, ya, sakit di tenggorokan, kan kalau kita flu gitu ya, kemudian juga badan menjadi lemas. Nah, pada periode akut ini lebih ketara nih, gejalanya lebih kelihatan. Tapi pada periode laten, ya, asimptomatik, gejalanya itu ya jarang. Mungkin juga tidak ada gejala sama sekali. Tapi harus hati-hati juga, walaupun ini periodenya laten, asimptomatik, tapi tetap kalau dia tidak mendapatkan pengobatan,
virus itu terus bereplikasi di dalam tubuh. Iya. Jadi gejala seperti orang flu, ya. Oh, gejala seperti orang flu ya, Bu ya? Seperti orang kalau kita lagi flu kan kita bisa tahu sendiri kan gejalanya seperti apa. Iya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, nanti terkait dengan patogenesis ya. Nanti kan saya kirimkan selain materi PPT juga saya kirimkan videonya. Jadi mungkin kalau sekali menonton masih bingung, jadi harus berkali-kali menonton videonya, ya, baru menjadi paham. Oh, seperti ini ya proses terjadinya infeksi dan replikasi HIV di dalam tubuh. Kalau kalian benar-benar paham dengan proses replikasinya tersebut, kalian nanti akan paham tentang obat antiretroviral yang diberikan. Kenapa obat ini, kenapa obat ini. Ini terkait dengan proses replikasi virusnya. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sudah ada pengumuman tentang UTS online belum? Belum, Ibu. Belum ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman dari bagian akademik ya terkait dengan UTS online. Jadi UTS-nya tetap sesuai dengan jadwal UTS. 2 minggu lagi kan ya? Iya, Bu. Oke, silakan nanti dibaca-baca materinya. Kalau misalkan nanti tidak paham, kita masih bertemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.